Orang kalau ditanya lu ngumpulin topi apa, itu akhirnya berubah jadi genrenya apa. Kalau mungkin kalau lihat, oh si band ini gitu ternyata si band A gitu. Tapi harganya bisa sampai semeroket itu, apakah rilisan setiap musisi atau music itu emang susah dicari atau langka keluarnya atau gimana? Sayangnya topi-topi yang streetwear ini mereka kan setahun bisa ngerilis sampai 4 artikel gitu. Berulang. Nah sementara musik udah berapa puluh tahun yang lalu nggak rilis lagi gitu kan. Nah itu akhirnya yang bikin harganya tinggi. Beh, gue lagi lihat-lihat nih. Ternyata tuh si genre topi tuh sebenarnya banyak ya koleksinya. Maksud gue kayak gue baru ngeh gitu kayak ternyata ada orang-orang yang emang koleksi genre-genre tertentu. Emang ada apanya sih genre-nya? Anda bertanya ke orang yang tepat. Emang lu apa Wikipedia? Sebenarnya menurut gue garis besarnya aja ya. Itu dibagi sama collabs-collabsnya sih kalau menurut gue. Ada yang kenapa dibilang genre karena ada yang collabsnya sama film, musik gitu ya. Artisan. Iya, artisan streetwear. Jadi orang kalau ditanya lu ngumpulin topi apa, itu akhirnya berubah jadi genrenya apa. Kayak gue tuh awalnya emang karena suka sama film dan karakter superhero gitu ya. Jadi orang identik ke gue tuh adalah kalau Robby tuh ngumpulin topi-topi yang karakter atau yang berbau film. Nah jadi biasanya tuh ada streetwear tuh ya kayak yang banyak lo tahu. Ya kayak gue koleksi juga streetwear. Nah, lu kan streetwear, tapi kalau menurut gue lu kan ada artisannya juga kan sebenarnya. Iya, tapi kalau dihitung lebih banyak artisan sih sebenarnya. Iya, jadi kayak gitu streetwear ya. Streetwear kan kita udah tahu kayak Supreme, Stasi terusnya ada Mastermind, Betting Ape ya kan. Jadi ya itu yang genrenya streetwear biasanya. Nah, kalau musik saat ini kalau gue bilang genre yang paling dicari, topinya yang paling harganya tinggi itu ya topi musik gitu. Tapi kenapa topi musik sampai maksudnya ya mungkin gue tahu ya orang mostly banyak banget yang suka sama musik gitu. Tapi kenapa genre itu atau koleksian itu yang harganya tuh gue pernah lihat gitu kayak ada topi yang tiba-tiba lakunya sampai 10 juta up gitu kan. Ada sampai tapi 20 juta up juga gitu. Padahal kalau mungkin kalau lihat si band ini gitu ternyata si band A gitu. Tapi harganya bisa sampai semeroket itu, apakah rilisan setiap musisi atau music itu emang susah dicari atau langka keluarnya atau gimana? Atau bahannya khusus gitu? Dari senar gitar atau gimana? Kalau gue mau dikupas satu-satu tuh menurut gue gini, topi musik atau topi band itu biasanya orang-orang yang dulunya di masa mudanya senang sama band ini, ya kan, terus tiba-tiba dia nemu topinya yang sekarang tuh orang penghasilannya udah orang-orang yang level misalnya udah ada duitnya untuk mau beli. Nah udah gitu ditambah lagi topi-topi musik ini yang udah rilis dan dia tuh paling jarang dirilis ulang. Bahkan contohnya kayak Linkin Park yang kemarin tuh gue denger tembus sampai 20 juta, ternyata itu punya lu. Nah, ternyata topinya itu bahkan topi yang nggak sempet rilis. Gitu, tapi dapat tuh di Indonesia. Sama mungkin kalau rilisan-rilisan lama itu gue maksudnya gue memperhatikan gitu ya, rilisan-rilisan band itu jarang banget ada di sosial media dan media kan. Karena mungkin pada saat dia rilis sosial medianya emang belum ada gitu. Nah, atau kayak orang belum ada yang memberitakan rilisan itu gitu. Dan biasanya orang-orang yang koleksi topi musik itu begitupun ada available harga berapa disikat dan mereka tuh jarang banget mau ngelepas. Ya karena emang sentimental value lah ya. Betul, itu ya dia. Kayak contohnya gue misalnya musik gue suka. Kayak ada 2 topi yang paling gue incar adalah Slipknot sama Avenged Sevenfold. Nah, itu which is susah banget kan. Harganya juga pas gue lihat ada yang jual itu yang kayak nggak make sense gitu. Band kedua itu yang tadi lu sebutin. Avenged Sevenfold. Kacau itu. Kacau karena bedanya sebenarnya Slipknot itu sempat tinggi juga. Cuma sampai akhir kemarin collab sama Pleasure ya kan. Akhirnya rilis, tiba-tiba masuk Indo baru agak slow lagi harganya. Nah, tapi yang merah yang gue pengen, yang OG-nya, jadi warna hitam merah, logonya Slipknot di depan itu menurut gue kayak. Padahal itu 950 ya. Iya, nggak apa-apa gue kejar gitu. Nah, sebenarnya Bill ya, sebelum topi musik itu tinggi, itu awalnya sama topi-topi streetwear. Mastermind, Supreme. Tapi kalau kayak three-way collaboration masih tetap tinggi kan? Masih lumayan. Nah, sayangnya topi-topi yang streetwear ini mereka kan setahun bisa ngerilis sampai 4 artikel gitu.
berulang. Nah sementara musik udah berapa puluh tahun yang lalu nggak rilis lagi gitu kan. Nah itu akhirnya yang bikin harganya tinggi. Ya sama mungkin ini juga kali kalau misalnya streetwear kenapa harganya bisa turun karena banyak juga brand baru. Ya, Brand itu juga. streetwear yang udah mulai masuk ke industri posisinya udah menggantikan mereka yang dulu nih, mereka udah jadi senior, ada yang baru-baru lagi yang dikejar sama orang. Tapi kalau ditanya topi apa yang paling mahal sampai saat ini, menurut gue topi yang paling mahal, kita bicara internasional ya, itu topi sports, khususnya kalau di US ya, US ya, itu kalau udah baseball klasik, misalnya topinya pernah dipakai sama Babe Ruth gitu ya, itu udah nggak masuk akal. Ya itu karena yang dibeli value personnya kan, Betul. udah bukan topinya lagi tuh. Sentimental sama Sentimental ya. itunya, itu jadi yang ditanya. Jadi kalau 3 genre besar, jadi bisa gue bilang ada musik, ada streetwear, sama sports tetap. Kalau artisan soalnya yang tahu-tahu aja. Betul. Nah, tapi gue malah seneng sama orang-orang yang koleksiannya tuh bener-bener terspesifik. Ya. Misalnya kayak lu di artisan doang gitu, ada bahkan satu orang tuh yang bukan satu orang sih, beberapa orang gue temuin dia koleksi cuman di tim ini doang. Die hard sama tim itu. Nah itu gue malah respect gitu. Kayak gue kalau tim gue yang mau gue koleksi cuman Dodgers doang. Dodgers. Yankees ada beberapa tapi Dodgers doang. Kenapa Dodgers doang? Gue suka sign-nya aja sih sebenarnya. Sesimpel gue suka LA aja gue suka. Tapi kalau setelah gue ngobrol sama orang gitu ya, LA itu kotanya jauh lebih tenang, jauh lebih kalau lo hidupnya udah settle, nah itu lo pergi ke LA gitu. Padahal itu LA yang dulu. Iya benar. Nah orang sekarang senang sama topi LA itu karena akrab sama aroma-aroma gangster. No. Gitu. Ya. Gitu sih. Nah kalau kalian koleksinya di genre apa? Coba tulis di komen. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube Nekat Media. See you!